Ibu bapak, kalau Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan tidak ada jaminan nih kita jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Boleh jadi itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau laka Ramadan untuk kita meninggal, berarti tinggal 5 hari lagi, Pak. Yang tua-tua lah terutama waspada. Biasanya daun yang gugur yang muda atau yang kuning yang dah ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Umumnya yang tua, walaupun dah ada jaminan yang muda mati nudi. Bisa aja Pak Labai kalau dibandingkan saya, kira-kira siapa yang nolok? Nah, pasti saya nolok insya Allah. Noloknya lawat maksudnya. Jadi mudah-mudahan aja Ramadan akan datang, masih panjang, Allah panjangkan umur kita, jumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi itu tidak ada jaminan, makanya boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir. Pak Ustadz, berapa umur kita rata-rata? Kalau menurut hadis Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in wa aqalluhu mayazudu zalik. Umatku itu umurnya berkisar antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang lewat daripada 70 itu. Nah, ini masalah mati ini kita tidak tahu, cuman kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Ramadan yang akan datang. Apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa aja yang berpuasa Ramadan karena iman nak ngarapkan pahala dari Allah, Allah ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Bu, ibu, bu, mau ke Allah ampuni dosanya? Banyak ke dosa ibu? Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Apa dosa ibu ya? Dosa ngerepek. Tiada hari tanpa ngerepek. Dan ngerepek itu berdosa. Ada yang baru datang, silakan. Baru nak mulai itu ya ceramahnya. Nah, silakan aja Pak, diberi tempat tamu-tamu yang baru datang. Ibu punya dosa, bapak punya dosa? Nah, dosa dengan bini ada? Dosa apa biasanya dengan bini? Dosa suke mulai bini. Yang suke mulai bini biasanya yang kerajanya di kantor desa. Tapi bukan desa situ, bukan. Senunyo jauh di desa Tanjung Keracut. Situ ya iya. Sinulah pokoknya jauh, sekitar 2 meter dari situ. Banyak dosa kita. Tapi siapa yang berpuasa Ramadan kata Nabi karena nak ngarapkan pahala dari Allah, Allah ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Apa ciri-ciri orang yang mengharapkan pahala dari Allah di bulan puasa? Ciri-cirinya cuma segi. Dia tidak mau melewatkan amal sekacik apapun di bulan puasa ini, Pak. Saya tadi diomongi oleh Pak Labai, Ustadz, kami lah kalau terawih laka sembahyang isya langsung terawih. Ohnya saya si anbak dia lewat berarti sholat sunat. Itu saya bukan nak menggurui, cuman madahkannya bahwa sholat tarawih dengan sholat qobliyah atau ba'diyah hukumnya sama-sama sunat. Berarti tarawih dengan ba'diyah sama keutamaannya. Di bulan puasa itu amalan yang sunnah Allah beri pahala wajib. Apa lagi yang wajib Allah lipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah beri balasan tanpa batas. Nah, jadi malam isuk boleh dirubah ya sikit nangis ya. Jadi laka sholat isya, sholat sunat, apa Pak namanya?
Ba'diyah. Berapa rakaat? 2. Usah nak dilewatkan. Nah, itu aja. Soal yang lain-lain tadi saya dengar alhamdulillah dah bagus. Masalah solawat mungkin ndaan kajar-kajaran gitu. Allahumma sholli ala sayyidina wa kan macam ngolok nabi rupanya. Lakakkan dolok sampai Muhammad baru jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu, Pak. Biar Nabi suke man sholla alaya sholatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali sallallahu alaihi biha asra, Allah akan balas baginya 10 kali salawat. Gitulah orang yang mengharapkan pahala dari Allah di bulan puasa ini. Terawihnya ndaan buru-buru, ndaan macam dikajar hantu. Pak Labai, Pak Sapi tadi namanya yang imam? Pak Rusli. Gaya Rusdi. Gaya di harusnya ngimam. Usah nak macam nak dikajar hantu. Ada juga orang Pak ngimam, dan boleh saya sebutkan tempatnya. Samengan kilat de solat. Tarawih baca Fatihah cuma senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah jelas saja dah bunyi patah-patahnya. Usah juga nak terlalu lambat. Ini mantang-mantang kori juara MTQ provinsi kabupaten baca Fatihah pakai tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngalih ke belakang tinggal tikar lagi. Habis surang berbalikan. Dia nak ke mani berarti nyetang ngabut-ngabut inyan juga. Tarawih ya artinya santai. Namanya kan santai kan daan ngabut. Daan juga terlalu lambat. Gaya dia Pak. Jadi oleh karena itu orang yang betul-betul mengharapkan pahala qobliyah ba'diyah pantang dia ninggalkannya. Kemudian yang kacik-kacik pun dikerajakan juga. Sebelum mulai solat kata imam sufufakum, rapatkan shaf, luruskan barisan. Itu juga sunnah hukumnya. Merapatkan shaf hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Tidak wajib tapi sunnah Nabi. Kita pun juga tidak boleh meremehkan sunnah. Kalau ada kawan kita yang sampai nempel kakinya ke kaki kita, tanya dulu mau ke ku tempelkan. Karena ada orang gali soalnya. Gitu tempel, yang kawannya ngajar, ada yang kayak di situ ya. Si An kalau si An, si Nun ada si Nun. Saya termasuk kalau kena tempelkan daan gali, jadi silakan nak nempel. Cuman ada kawan yang gali tuh kita geser makin dikajarnya. Lama-lama dikacaknya kaki kawannya. Kau kata dia. Kebetulan dia preman baru nak tobat. Karena daan wajib dan sunnah hukumnya. Kalau sunnah kita kerajakan berpahala. Kalau kita tinggalkan daan berdosa. Tapi orang yang mengharapkan pahala pasti mau dia merapatkan shaf. Pasti mau. Jadi tidak usah lagi disuruh. Kalau ada shaf di depan kosong, usah nak nyuruh kawan. Ada 5 menit senulak-nulakan. Ada saatnya orang yang kita dolokkan, ada saatnya kita yang harus nolok. Kalau urusan kepentingan orang ramai, ya orang yang kita dolokkan. Jangan kepentingan pribadi. Tapi kalau urusan ibadah, kita yang harus nolok. Sebelum nyuruh orang sembahyang, kan harusnya kita dolok yang sembahyang. Gaya dia. Iya Pak, iya. Pak, kedengaran kedaan. Nyangka daan kedengaran. Tang bunyi dah bermatian. Dah habis ke waktunya? Dah setengah jam. Belum setengah jam, baru 20 menit.
APAG itu di penghujung Ramadan. Ibu pernah dengar enggak? Bapak Ibu pernah dengar bahwa ada keutamaan di 10 malam terakhir puasa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kita, kata Allah, apa malam Lailatul Qadar? Lailah malam, Qadar penentuan. Lailatul Qadar malam penentuan. Di ujung puasa itu di penentuan ibadah kita sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Pikiran kita dah bercabang-cabang. Apa lagi ibu-ibu? Cabang lapis, cabang baju, cabang sepatu, cabang daster, cabang kue kering, cabang cabang. Akhirnya 10 malam terakhir masjid dah mengalami kemajuan. Shopnya makin maju. Habis di belakang lama-lama si lagi ibu-ibunya. Tapi malam hari itu tang masih ramai saya lihat. Sampai keluar, coba lihatlah. Di dalam ramai, di luar ramai. Yang di dalam insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Yang di dalam Pak Ustaz, yang di luar nun gimana? Nah, yang di luarnya nyampai juga ke surga, tapi di teres. Teres surga. Inilah ternyata di Selumar masih ramai orang meramaikan masjid. Itulah nanti yang akan masuk surga berombong-rombongan nanti di akhirat. Di surah Az-Zumar ayat 73, apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat nanti akan masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Baru itulah saya ceramah karena urut. Belum suah terjadi ya. Mudah-mudahan tadi yang nguruk omongan saya jadi ustazah nanti. Mudah-mudahan ya. Jadi nanti di akhirat itu kita akan Allah masukkan ke dalam surga secara berombong-rombongan. Tentu kalau rombongan desa Tanjung Keracut, silakan masuk surga. Tentu yang nolok Pak Sekdes. Zarinda masuk, Haji Rusli masuk. Udah Pak Haji ke belum? Insya Allah Pak Haji ya. Pak Haji Herli masuk, Haji Raihan masuk, Pak Dusun masuk, Jamaah Masjid Al-Ikhlas semuanya masuk. Saya lah terakhir di belakang. Entet. Begitu nak masuk ke surga disatop lah malaikat. Stop. Nampaknya itu bukan orang desa Tanjung Keracut. Ngapain tang ada di barisan situ? Datanglah Pak Zarinda nyalaskannya. Malaikat dia memang bukan orang desa Tanjung Keracut. Kayak dia suah ceramah di desa Tanjung Keracut. Oh Ustaz Hatoli itu masuklah. Dapat juga saya tampiasnya kayaknya Pak. Itulah yang kita harapkan berkumpul di rumah Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kumpul lagi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Karena pikiran kita bercabang. Ustadz, kenapalah Lailatul Qadar itu? Menurut jumhur ulama, Allah letakkan di 10 malam terakhir. Tandaan di pungka. Iyalah tadi karena bercabang-cabang pikiran orang, akhirnya puasa daan pul, terawih daan pul, orang dah pindah ke pasar, orang dah pindah ke terminal, orang dah pindah nak ke baju raya. Makanya dipangkas semuanya cabang-cabang dengan satu amalan namanya iktikaf. Jadi di 10 malam terakhir amalan yang paling utama apa namanya?
Iktikaf. Apa arti iktikaf? Iktikafa artinya nongkrong. Mun biak nongkrong di tepi jalan, iktikaf juga. Cuman bukan di masjid dan berpahale. Di masjid ni berpahale. Iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hazal masjidi lillahi ta'ala. Aku sengaja niat iktikaf di masjid itu lillahi ta'ala. Ustaz, saya dah tahu niatnya gimana. Usah nak pakai bahasa Arab, pakai bahasa selumar aja. Ya Allah, aku iktikaf tu catat Usah juga nak gaya pak daan sopan namanya. Ya Allah, saya iktikaf di rumahmu, izinkan saya jadi tamu ya Allah. Dah, duduk. Usah nak berkelahi masalah niat. Ustaz, tadi kami laka semayang tarawih berniat. Nawaitu sauma ghadin an adain fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena nak puasa esok sah yang pakai bahasa Arab. Yang tak tahu, ya Allah esok aku nak puasa tandanya. Dah. Malam esok ngomong lagi, ya Allah niatnya masih sami macam nak semari. Serius itu pak, saya serius tuh, saya nak tawa. Tawa lagi. Kan dah saya padahkan ceramahnya agak serius malam hari itu. Usah nak berkelahi masalah niat, karena an-niyah fi qalbi, niat letaknya dalam hati, dan diucapkan pun dan apa-apa. Tapi tidak semuanya, ada yang wajib diucapkan. Apa dia? Akad nikah. Jangan sampai diam. Misalkan Pak Zarinda nak nikah sekali lagi. Sudah dah kalau terkabul. Misalkan ada biak nak nikah. Aku nikahkan engkau. Hei, siapa namamu? Namaku Ahmad. Hei Ahmad, aku nikahkan engkau dengan anakku bernama Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tunai. Kau tang sanyam, kata Pak Ustadz dalam hati dah pakai. Mudah-mudahan bisa Pak, harus diucapkan. Lainnya, kalau masalah niat solat dalam hati sah. Kalau niat puasa dalam hati sah. Niat iktikaf di masjid dalam hati sah. Niat wudu dalam hati sah. Tapi akad nikah tidak sah. Harus pakai ucapkan. Jadi masalah niat solat nak usolli nak daan usolli dua-duanya sah. Sana berkelahi. Ada yang berkelahi Pak, daan jauh masih kecamatan Taluk Keramat. Ada biak baru belajar agama. Belajar agama lewat YouTube. Aku dah nonton ustaz ceramah di Facebook, katanya sembahyang yesian usoli. Kita yang pakai usoli bid'ah kafir sesat masuk neraka. Di bid'ah-bid'ahkannya Pak. Yang kata Pak Labai, aku tetap pakai usoli. Diangat-angatiknya lagi usoli fardhul maghribi salasa rakaat. Mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang biak dan pakai usoli, aku dan pakai usoli. Allah. Sampai nak ditinjunya Pak Labai lakak sembahyang. Usah nak berkelahi. Karena itu semua an-niyah fi qalbi, niatnya di dalam hati. Masya Allah. Silakan Pak. Baru mulai ceramahnya tuh Pak. Baru mulai. Lihat baru nak setengah jam kan? Yo be. Jadi yang pertama iktikaf. Berapa lama iktikaf di masjid ya Pak Ustadz? Kalau menurut mazhab Maliki, mazhab apa Pak? Mazhab apa Pak? Udah matian bapaknya. Marilah kita tutup ceramah itu karena dah betiduan. Menurut mazhab Maliki, mazhab siapa Pak? Maliki. Iktikaf itu siang 12 jam, malam 12 jam. Berarti 24 jam sehari semalam harus dalam masjid. Tapi menurut mazhab Syafi'i asal dia duduk dalam masjid, lebih lamanya dari macam dia ruku udah disebut iktikaf. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dah balik. Tapi usah nak gara-gara itu lalu lakak gaya dipraktekannya kalau ini. Kau tang langsung balik. Udah kata Pak Ustadz bantar aja dah iktikaf.
Nah, itu kita duduk di masjid berapa lama? Dari jam berapa tadi kita? Dari jam 7 sampai jam berapa kira-kira kita tuh? Jam 9 lewat 10 ya. Dah niat ke belum iktikafnya? Ada. Sekarang kita pasang niat. Kayak bahasa Arab, ikuti saya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Maka selama duduk di situ, ayo usah nak diikuti yang ini. Maka selama di situ kita duduk, dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pahalanya orang yang iktikaf ya Pak Ustadz? Kata Nabi, fadzalikumur ribat. Pahalanya seperti pahala ribat. Ribat ya apa ya Pak Ustadz? Oh, banyak lagi pertanyaannya. Ribat itu macam orang jihad parang fisabilillah, tapi tugasnya bagian mengepung markas musuh. Dikapung berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya musuh kehabisan stok makanan dan akhirnya dia nyarah. Ialah pahala yang paling besar dalam jihad, mengepung markas musuh, dapat pahala ribat. Ribat disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasobiru warobitu. Level 3 Pak ternyata. Pak masih hidup? Kenal ke Bapak dengan Nabi Ayub? Dan kenali. Tapi tahu Nabi Ayub. Nah, Ibu tahu Nabi Ayub? Tahu ya. Nabi Ayub termasuk nabi yang kaya. Nabi Ibrahim nabi kaya, Nabi Sulaiman nabi kaya. Nabi Ayub termasuk nabi yang paling kaya. Lalu Allah uji dia Pak. Pertama habis pabriknya, kebunnya, sawit. Sawit sisian, pokoknya kebunnya lah. Masa Nabi Ayub nanam sawit? Sawit dari mana juga? Habis harta kekayaan yang berlimpah ruah, rumahnya terbakar. Sabar Nabi Ayub. Lah kak iya apa lagi? Anak bininya, anaknya Pak meninggal satu. Minggu depan meninggal lagi, minggu depan meninggal lagi. Dalam sebulan 4 anaknya meninggal. Setelah tadi kebakaran habis semuanya. Sabar Nabi Ayub dan mengeluh kepada Allah. Lalu lah kak iya apa lagi? Dia kena penyakit kulit buruk. Maaf, ulatan. Kalau dia nak sembahyang, dibuangnya dulu ulatnya, dibersihkannya, lah kak ia dimasukkannya lagi lah kak sembahyang. Sampai bininya Pak ninggalkannya. Maaf ya punya laki buntuk gitu. Ibu mau nak punya laki buntuk? Ulatan gitu. Pasti ibu tinggalkan nih. Makanya Pak sanak sayang gila dengan bini ya dan setia deh Pak. Tapi lagi bapak miskin sontok. Nah, jangankan sampai ulatan bapak, bau mulut aja dah nyauh bini kita. Minum, kita minum, misalkan minum nih, misalkan, minum, misalnya, itu aja misal tuh ya. Saya nak tawa, aku serius tuh. Lalu lah kak kita minum Pak, balikkan ke bini. Nah minumlah dik, bogas mulut abang. Nah pitang bau lasing. Nabi Ayub kena penyakit ulatan, akhirnya ditinggalkanlah bininya Pak. Lalu dia kesorangan, masyarakat pun jauh. Sabar, Nabi Ayub tetap sabar. Yang udah sabarnya sedemikian rupa masih berada di level sobiru, sabar, bukan ribat. Kalau sabar Pak, misalkan kita sakit sabari nyurang, level 1 ya sabar. Level 2 bukan cuma sakit, tapi daan berduit. Dah sakit daan berduit. Ya sobiru namanya, naik levelnya sobiru. Kau sakit ke? Aku bukan cuma sakit, tapi dia daan berduit. Ada yang lebih tinggi lagi dari sobir, namanya ribat. Bayangkan itu Pak. Orang yang iktikaf dapat pahala ribat luar biasa. Makanya sayang kalau kita daan ribat. Tapi ada yang lebih besar lagi dari pahala ribat. Mau tahu ke Bapak Ibu? Dah tahu ke belum? Memang baru ku balik tahu.
pahala yang lebih besar lagi dari ribat. Apa kata Nabi? Menjenguk orang sakit. Suah kenaan jenguk orang sakit? Nah, tapi ingat, menjenguk orang sakit bawakan sesuatu. Sana tangan kosong. Itu kadang mainnya orang sakit ndak mau api-api. Dah gaya pakai nanya agi. Oh, lu ngaji sampai kena impus kau tuh APB yang kau rasa. Kata dia si an be ku rasa. Ya bede kau main an mau api-api. Cobalah mau 5 kilo ni. Adalah jok ku rasa. Ternyata orang yang iktikaf itu mereka mendapatkan pahala ribat lebih besar lagi dari pahala sabar, kata Nabi. Fadzalikumur ribat. Makanya Pak, jangan tinggalkan iktikaf. Kalau menurut mazhab Maliki harus 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Nak mampu kami Pak Ustadz G. Kalau begitu kita ikut mazhab Syafi'i. Duduk bantar dalam masjid, niatkan iktikaf, kita sudah dapat iya Pak. Tapi belum seabdol-abdolnya iktikaf. Masuk tadi jam 7, keluar jam 9 lewat 10, iktikaf, tapi belum yang paling afdol. Yang paling afdol apa? 10 malam terakhir iktikaf masuk. Malam apa? Malam ke-21 ini. Malam 21 masuk, keluarnya malam takbiran. Serius aku tuh sana tawa. Itulah iktikaf yang paling afdol. Kalau keluar berak boleh, kalau keluar kancing harus di luar, masa dalam masjid. Kalau kami kapos-kapos merokok di luar teres makruh, masuk ke dalam, tidak boleh berlama-lama di luar. Jadi makanannya gimana? Kalau 10 masjid kita kalau 10 hari kita di masjid, ada yang ngantarkan makanan. Kalau ada yang mau rumah makan catering, kita telepon. Halo, rumahmakan.com, tolong antarkan nasi 10 kotak ke Masjid Al-Ikhlas. Siap, I am coming, kata dia. Kalau ndak ada, ibu-ibu ngantari lakinya situ makan. Ustadz, kami tuh perempuan, siapkan aja makanan keperluan lakinya iktikaf di masjid. Ibu dapat pahala yang sama dari lakinya yang ngerajakan iktikaf di masjid. Ibu, Bu, kalau mau, tapi sekali lagi hukumnya sunnah. Itulah orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Selama iktikaf apa yang kami kerjakan Pak Ustadz? Temungur amalan. Sholat tobat. Yang banyak merasa banyak dosanya tobat Pak. Di waktu kita iktikaf tuh. Usolli sunata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang tahu usolli. Kalau udah pakai usolli Pak Ustadz, ya Allah aku sembahyang tobat 2 rakaat andainya. Allahu Akbar. Kalau sampai bisa nangis mantap. Oh ya Allah. Pak Labai di sampingnya penasaran. Duh, kakak sembahyang ditanyanya, kau tang sampai nangis? Aku sembahyang tobat. Banyak dosaku Pak Labai. Dosa apa? Dosa bercinta. Ndak ke kau dulu langsung nikah, kata Pak Labai. Ndak lagi bercinta, aku yang nikahkan kau. Bukan dengan biniku yang itu. Sebelum biniku yang itu ada 27 bayi. Oh, ternyata dia playboy gitu dulu, Pak. Saya nak sosok ke ya. Pungi. Kau sosok ke pun. Masya Allah. Solat sunat tobat. Kayak solat sunat tasbih. Kalau dah kapak solat sunat, banyak-banyak solat sunat dah kapak, duduklah. Duduk. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapak istighfar, ambil Al-Quran, ngaji. Belajar ngaji gitu Pak. Di situ kalau lakak tarawih ada tadarusan. Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana? Macam dia yang nak nyiapkan makan sahur. Saya keliling bulan puasa itu, lakak tarawih, lakak ceramah balik, saya pantau masjid surau. Memang yang banyak ngaji rata-rata ibu-ibu. Bapak-bapaknya sikit nah.
Ngapilahnya setan gitu masjid tuh di kampung. Rupanya jawabannya karena banyak bapak-bapak daan tahu ngaji. Namanya naang Pak Haji. Tapi daan tahu ngaji, tapi bukan Pak Haji di situ, bukan. Di kampung saya ada Pak Haji daan tahu ngaji. Tapi mun giliran nyalai ditaruh bukan lagi daan milatik buku. Alal muqaddamilina ma asallallah. Dah melihat di buku. Sekali saya tanya Pak Haji apa bacaannya tuh? Pak Haji entong ngaji ya. Nah, waktu itikaf tuh beramai-ramai ngumpullah kita di masjid Pak sambil ngopi sambil merokok sih di luar lah merokok ya. Sambil ngopi makan roti tapi belajar ngaji. Pak Ustadz ada yang nanya saya mau kandaknya tadarusan. Ngapain tadarusan? Saya doan lancar ngaji Pak Ustaz. Oh makin doan lancar ngaji makin banyak pahalanya Pak. Di bulan puasa itu kata Nabi la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf Allah beri 10 pahala. Alif lam mim berapa huruf? Kali 10 30 pahala. Alif lam mim 30 pahala. Kata bapak, alif lam mim tolen dah banyak pahalanya Pak Ustaz. Ya. Mun gaya so aku ngaji alif lam mim tolen aja Pak Ustaz. Kulangi 100 kali sadaqallahul azim. Sahja nak gaya kuat nyan malasnya. Orang yang lancar pahalanya sedikit. Orang yang daan lancar makin banyak pahalanya. Alam nasyrah laka sadrak 13 huruf kali 10 130 yang lancar. Coba yang daan lancar. Alam nasrah alam nasrah alam nas berapa kali dia ngulanginya dah. Tapi bukan berarti daan lancar seumur hidup. Yang daan lancar ngaji usah nak pakai mic. Paning pala orang dengarnya. Yang daan lancar, lancarkan dulu. Gimana melancarkannya? Iyalah tadi waktu iktikaf ya pagi Pak Haji Rusli, Pak Labai Rusli, baik. Mau ke Rusli namanya, Rusli ke Rusli Pak. DI. Ya beda si huruf nang we. Salah sikit anak piape lah ya. Rusdi. Pak Labai Rusdi, ya. Mau ke ngajari saya ngaji. Oh, mau kata dia. Tapi minta tolong tuh ya. Apa dia? Mun bisa anak biniku sah nak beri tahu. Ya pede, udah 10 tahun nikahnya dah tahu dia kok entau ngaji ya. Mun diberi tahu kan jatuh lah martabat kita. Kita ngaji 4 mati aja baik mau ke. Kata Pak Laba jangankan 4 mati, 3 mati pun bisa. Ku kicingkan subalah ngaji. Tapi dolok bay aku ngaji ja ngeje dengan uan dolok suah belajar. Bisa ke bay kau ngajari aku pakai ngeje? Bisa. Aku pun dolok belajar ngaji ngeje juga. Baca. Baca. Pada tasbah bapak. Mim dapanmu bapakmu. Wadapan buta datas tak buta. Bapakmu buta. Kan lancar Kiai ngaji itu Pak. Kegiatan iktikaf diisi dengan ngaji, pokoknya dihidupkan dengan ibadah. Setelah sholat sunat laka ye tadi berzikir, lalu kita belajar ngaji. Lalu apa lagi? Ketika kita ngisi iktikaf banyak-banyak berdoa karena boleh jadi kita dapat Lailatul Qadar.
khairum min alfi syahrin. Siapa yang dapat Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dijadikan tahun, berapa tahun? 83 bulan. Pak Rusdi, berapa dah umur? 62. Nabi meninggal 63. Kalau 62 setahun lagi berarti. Insya Allah tahun depan masih hadir Ramadan ini. Saya paling khawatir kalau Pak Labai meninggal. Saya lebih daan khawatir kalau Sekdes meninggal. Sekdes mati, baris ngantri orang nak ngantikannya, betul? Pak Labai mati, ada orang nak ngantikannya. Setahun dak tahun belum tentu dapat kita Pak nyari orang yang betul-betul mau jadi Pak Labai. Makanya matilah Sekdes dulu ke. Kabarnya kan dia suka ngolok. Malam itulah kau kolok kan. Bongah ya Pak, itu kan ya contoh. Khairum min alfi syahrin, 83 tahun kita beramal pada malam hari itu. Kalau kita dapat Lailatul Qadar. Makanya usah nak terlalu banyaklah cabang-cabang. Kita introspeksi diri kita, merenung. Kalau selama itu banyak dosa, malam Lailatul Qadar mudah-mudahan kita mendapatkannya. 83 tahun kita beramal, berdoa. Doa apapun malam ini dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dah tua belum kawin-kawin ada ke situ? Yang lapuk ada? Sangat nunjuk supan juga deh. Ibu-ibu yang belum kawin dah nak dari tua ada? Ada juga, lengkaplah berarti di Selumar tuh. Ada semuanya. Yang dah kawin nak kawin lagi ada? Ramai. Berdoa malam Lailatul Qadar Pak. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya Allah, jadikanlah anakku ustazah. Jadi insyaallah. Jadikanlah anakku nanti jadi orang yang pintar, bisa kuliah tinggi sampai S3. Allah kabulkan. Makanya rugi kalau kita tidak betul-betul menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau tidak bisa 10 hari full, pilihlah hari libur. Sabtu Minggu misalkan. Malam Sabtu, malam Minggu. Tiap-tiap bujang sebenarnya nak dari Pak. Bisa sampai jam 1, jam 2 baru balik dari kapi. Tapi di masjid mana ya? Baru nak duduk bantar dah ngelinsar nak balik. Alasannya nak beludah toilet keluar, langsung dibalik. Tuihnya balik deh. Tapi di situ sih sian ya. Di sini nade saya jumpa. Dah haus lagi, saya boleh ke saya minum lagi. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Dah habis ke waktunya? Oh, masih waktunya 15 menit lagi. Nah, setelah itu kita berdoa. Lakak solat juga biasakan berdoa. Lakak solat berjamaah. Usah nak lakak salam langsung balik. Ada yang gaya. Tapi bukan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam nak ayam melihat baras. Langsung meloncat. Berdoa. Lakak solat kita istighfar kepada Allah. Saya dulu bertanya-tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya nanya dengan Kiai saya. Orang solat kan bukan melakukan dosa. Orang solat kan bukan ngomongkan orang. Orang solat kan bukan bergosip. Kenapa lakak solat istighfar? Lakak sembahyang istighfar orang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ternyata gini kata Kiai saya. Satu, ada dua alasannya. Satu, kenapa kita harus istighfar setelah solat? Karena jarang kita yang khusyuk solat. Betul Pak? Ada situ yang khusyuk 100%, tunjuk tangan. Saya balik 1 juta malam itu juga. Ada? Tadi selama terawih ya yakin saya sekok pun sian yang khusyuk. Termasuk saya. Kisah saya nyemak bacaan Pak Imam Tolen yang tadi kan. Dia baca huruf saya dengarkan, dia nyebut huruf shin, dia nyebut huruf sin, dia nyebut huruf sa, dia nyebut huruf so. Karena harus betul bacaannya. Saya dengarkan, ternyata betul. Huruf shin, huruf sa,
sa, so. Lain jendaan sami. Karena itu bahasa Al-Quran bukan bahasa kita. Lain sabutan, lain artinya. Kul pakai kaf, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kalau pakai kaf, kul makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah satu. Lain artinya Pak. Tapi itulah bahasa Arab. Lain dengan bahasa kita. Kita paham tolen. Biar lain sabut, lain bunyi Pak paham kita. Naksa, naksya, naksa, nakso, paham. Saya suka sama situ. Paham gitu. Maaf, misalkan di situ ada orang bisang, ada kurang bisang situ. Itu aja contoh aja. Orang bisang walaupun tidak jelas bunyi-bunyinya, ya tahu kita kan. Kita lalah kalau kena tanya, coba sebutkan 10 macam buah yang diawali dari huruf N. Nangka, nanas, nage. Apa lagi? Dan bisa, orang bisa. Sebutkan 10 macam buah yang diawali dari huruf N. Nanas, nangka, nage, namutan, nunian, nemangka, nangsat. Paham kita karena on boleh ngolok ge. Itu kan saya nyontohkan. Nanti kalau jumpa sana diolok ge ya. Bedo saya kita. Dia lahir bisang gaya bukan kemauan dia. Ibu ade nanti biak kacik biak Pak besar badannya Pak. Umurnya 27 tapi kelakuannya 7 tahun. Ade yang gaya main pal nang kerajaannya badannya segian besar. Ya bodoh ke mau gazaknya. Iya weh. Ya bodoh ya namanya. Ia tak boleh kita olok karena ia bukan kemauan dia. Yang kita nak pasan dengan Allah jangan kita ributkan, jangan kita olok. Hidung kawan mancungnya ke dalam, usah nak diolok. Kasihan ibu iyai, ngapain dek pakai masker belabik tolen. Kan ngolok namanya ya. Hidung kita gitu, muka kita gitu, ada ke bapak ibu yang pasan dengan Allah. Kan saya ya pun boleh pasan ke saya dolok pasan dengan Allah. Ya Allah, lahirkanlah aku macam nak David Beckham. Hidung mancung, badan tinggi, mata biru, kulit putih, badan tagap. Dia maunya. Siapa mau pendek kacik hitam hidup lagi. Tapi tak boleh kita Allah. Ya. Nah, itulah bahasa Al-Quran. Jadi kita ni tak ada yang khusyuk Pak dalam solat. Apa lagi ibu-ibu biasanya. Sembahyang tarawih dah mikir nak masak nyaur. Allahu Akbar. Masak apa kalau nyaur tuh? Masak ayam semalam dah ayam. Sapi mahal. Allahu Akbar. Bagus merabus busuk aja. Tapi busuk tuh bangam. Sami Allahu liman hamidah. Merabus aja lah kata merabus taluk. Tapi taluk ya senak buntuk. Allahu Akbar. Ya sikit buntutnya ya. Selama sholat kisah ngurus masakan kerajaannya. Manilah gaya nak Allah terima sholat kita. Makanya ibu kalau lakak sholat pilih mana? Pilih dapat pahala atau pilih Allah ampuni? Jawab betul-betul weh. Saya tanya bapak-bapak aja lah, Pak, kalau lakak semahyang pilih dapat pahala atau pilih diampuni Allah? Ya kalau nak ngarapkan pahala ndak cocok. Semahyang pikiran ngerayau ke mana-mana nak ngarapkan pahala. Kata malaikat serius kau tak pahala. Semahyangmu geye. Apa lagi yang ngebut ada yang ngebut semahyang. Ini saya pasankan makmum terutama, usah nak noloi imam. Tapi tadi sisian saya melihat, saya kan didapat. Imam baru nak sah, dia dah zaman berdiri. Imamnya nak sami Allah, baru nak sah, dah zaman dia tanggap. Baru bergerak selesai imam mace.
Sami Allahu liman hamidah, baru dia naik Rabbana lakal ham. Imam dah baru kita berharap sholli sunat tarawih rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, baru kita ngangkat Allahu akbar. Itu anak imam baru nak usolli dah Allahu akbar. Orang yang suka noloi imam dalam solat, nanti di akhirat dibangkitkan palaknya macam nak palak keladai. Tahu ke keladai? Mirip beradik kambing. Nah, jadi nanti kalau bapak-bapak melihat di akhirat ada orang bangkit dari kuburnya, mukanya muka keladai. Nah, itulah kau suka noloi imam. Dia ngalih, kau ya lebih parah katanya. Jadi sana noloi imam. Sami Allahu liman hamidah. Yang betul ya hamidah, usana dahnya dipanjangkan, tak betul ya. Sami Allah, saya dengar orang. Sami Allahu liman hamidah. Ade yang saya dengar kayak ngapil hamidahnya tang dipanjangkan nih lo mati. Rupanya ditanya-tanya nama bininya Hamidah. Maaf kalau ada Bu Hamidah di situ maaf ya, contoh aja Bu. Tinggal 5 menit lagi ya. Ada habislah waktu kita nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya belajar ngajilah kita ini di bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir ketika kita iktikaf. Saya lanjutkan yang tadi, selesai sholat kita istighfar karena tidak layak, tidak cocok kita dapat pahala. Harusnya kita dapat ampunan istighfar. Yang kedua, kenapa kita istighfar lakak sholat? Tidak ada nikmat Allah yang bisa kita bayar dengan sholat. Jadi jangan kira bapak bisa membayar nikmat Allah dengan sholat. Kenapa? Bapak bisa sholat karena Allah beri sehat. Betul? Bisa bapak sholat kalau terkincik. Maaf contohnya kurang bagus. Bisa bapak sholat kalau lagi sakit parut. Allah beri, sakit parut kata Allah. Bisa terawih. Tidak bisa. Sakit parut kita. Saya ceramah. Bisa ceramah kalau lagi sakit parut. Apa yang kita nak beri makan, makin sakit saya. Suah saya ceramah dan kanak beri makan, Pak. Jadi kena undang acara laka ise jam 5 harus kalau bisa maghrib berjamaah ustadznya. Oke, aku datang. Sebelum maghrib datang. Laka maghrib biasanya kan jak makan, Pak. Saya tunggu tangsi orang nyurung. Nggak mungkin juga kita pinta-pinta mana nasi ini mana supan lah kita, Pak. Oh, mungkin dalam hati laka sembahyang ise kalau. Lah sambil nunggu jamaah datang dia laka ise. Lah ngobrol lakak maghrib di masjid sampai datang waktu ise. Sembahyang ise, lakak sembahyang ise makan tuh dah husuk sholatnya kan, mikirkan makan. Lalu lakak sholat ise ternyata langsung mulai acaranya. Loh bile makan lo mati. Nampaknya lakak ceramah. Ceramahlah saya api-api. Maklumlah kelaparan. Ya, salah, pokoknya salah semuanya orang. Si Agi betul-betul. Heran kawan saya, ngapilah tangkasarinnya di ceramah malam itu, rupanya dan kanak beri makan. Lah sekali lakak ceramah jam 10:30 baru lakak, Pak. Barang mulainya agak dahulu kan, jam 10:30 makan nampaknya tuh. Datanglah orang nyurung, ternyata roti kebeng. Dari maghrib aku nunggunya roti kebeng. La ilaha illallah. Sampai hari itu ingat saya masjidnya. Tiap kali lewat Pak ingat roti kebeng. Saya dah agak lupa sebenarnya, dah 2 tahun yang dah mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Kawannya Pak begitu lewat pakai motor ditapaknya bau saya. Apa? Ustaz, apa? Masjid roti kebeng. Ingat Agi. Wah luka Agi hati kita. Di mana Pak Ustadz ya kejadiannya? Nggak boleh saya sebutkan. Tentunya kalau nyupanek kampung kawan. Sekarang kalau dia nak ngundang ceramah, langsung saya tuh di poin aja. Makanya Pak Robi nelpon saya, Ustadz gimana acara kita kalau nanti acara di Selumar
buka puasa bersama, laka buka makan, laka iya kita sholat isya terawih sampai witir, laka iya buruk mulai acara. Jelas acaranya. Nak lagi mau nak saya basa-basi gini Pak, ya nyiksa diri seorang. Kelaparan. Ada nak makan laka maghrib? Oh maaf Pak Ustadz, misalkan si an laka maghrib. Oke, kami datang laka isya. Nah, gaya deh kami makan di pasar dulu. Jelas sih. Tapi tadi dah diberi makan, alhamdulillah, ada ayam, ada sapi, ha? Usah saya nak balik. Jadi kita ni Bapak Ibu bisa solat karena nikmat dari Allah. Tak bisa kita bayar dengan solat. Makanya selesai solat tu kita istighfar kepada Allah. Dah habis waktunya. Dah weh, dah 1 jam dah ya. Minum lagi lah saya. Iya baru amalan pertama di 10 malam terakhir. Iktikaf. Yang kedua, dan api-apilah pale-pale baru pertama saya ceramah di situ. Dan api-apilah. Mudah-mudahan aja ada takor ceramahnya ya. Biasa jak takor Pak. Bensin 200, makan 200 sampai 400. Kali balik amplopnya 150. Itu di tempat lain. Saya dah kena pasan nih, Ustadz hati-hati ceramah di Masjid Al-Ikhlas katanya. Oh iyalah nih saya. Ngapain dik? Yo kau kan tahu Al-Ikhlas katanya. Iya baru amalan pertama. Kita lanjutkan. Lanjut ya. Amalan kedua di 10 malam terakhir, usah nak lupa bayar zakat fitrah. Ini wajib. Di ujung puasa ternyata wajib bayar zakat fitrah. Pak Ustadz, zaman Nabi bayar zakat fitrah pakai apa? 4. Pakai apa Bu? Bayar zakat fitrah zaman Nabi 4. Kurma, gandum, kismis, mentega. Ada enggak baras? Kita bayar zakat pakai apa? Baras. Berarti kita bayar zakat pakai baras nyalahin Nabi. Nak kayak gaya deh. Makanya harus tuntas, harus jelas ceramahnya. Kenapa? Nabi itu enggak pernah Pak makan nasi. Karena makanannya gandum, kurma, kismis, mentega. Nggak ada padi di Arab Sinun. Nah, ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dengan Maliki, Hambali yang mereka maksud adalah bayar zakat pakai makanan pokok. Kebetulan makanan pokok kita baras, nasi. La ilaha illallah, lalu makan baras sudah. Lakak makan jaring we kalau dia ampaitnya baras. Makanan pokok kita apa Bu? Nasi dari baras. Makanya kita bayar zakat pakai makanan pokok, pakai baras. Berapa banyak bayar zakat fitrah? Bayar zakat fitrah kata Nabi 1 sok. 1 sok ya berapa? 1 sok ya 4 mud. Saya tanya mahasiswa saya, tahu ke kita 1 sok ya berapa? Tahu Pak Ustadz, berapa? 50 kilo. Iya 1 sak. Bukan 1 sok. Dikiranya samin Pak. 1 sok 4 mut. 1 mut 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 7 on setengah dikali 4 sama dengan 3 kilo. Jadi bayar zakat tuh 3 kilo Pak Ustadz, 3 kilo. Tapi Kementerian Agama katanya 2,5 kilo. Kami dapat surat edaran. Kementerian Agama punya ukuran sendiri. Yang nak bayar 2,5 kilo silakan. Yang nak bayar 3 kilo silakan. Ustadz Atoli bayar zakat fitrahnya berapa? 3 kilo. Lebih terhitung sedekah, kurang na'udzubillah. Jangan sampai milih nyamannya tolen. Aku bayar 2,5 kilo aja lah. Hitung-hitungan dengan Allah. Usah nak hitung-hitungan dengan Allah. Kalau Allah hitung-hitungan juga dengan kita.
Dibaliknya napas setengah. Kau. Usah nak hitung-hitungan dengan Allah, Pak. Jadi saya bayar pakai baras 3 kilo. Ke siapa bayar zakat fitrah? Ke amil zakat lah, ada ke UPZ-nya di situ. Atau panitia kalau bisa dibuat pengumuman. Panitia pengurus Masjid Al-Ikhlas mengumpulkan, menerima dan menyalurkan zakat, menerima zakat fitrah dari malam 21 sampai 28 Ramadan naknya. 29.30 kami nak beli baju raya juga. Masa kita tolen? Kami tugasnya sampai tanggal 28 aja. Jelas. Jadi bisa bayar zakat fitrah. Kalau yang nak bayar pakai duit bagaimana Pak Ustadz? Menurut mazhab Hanafi boleh pakai duit. Boleh pakai duit karena tujuannya adalah manfaat dari baras dijual dapat duit, kan duit juga ujungnya. Nah, boleh kata dia. Yang nak bayar pakai duit, pakai duit. Yang nak bayar pakai baras, pakai baras. Usah nak bayar zakat pakai baras lalu bawa duit mali baras di masjid. Ah, ya salah. Misalnya ini yang salah. Mau berapa 2,5 kilo berapa kira-kira? 50.000 ya? 25.000. Bawa duit 25.000 ke masjid. Ada sekantong plastik baras. Baik, ku bali baras itu aku bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrahku. Nah, bayar. Oke, aku terima kata Pak Labai. Laka iya ku bali yo duitnya. Laka iya itu untuk anakku, berikan lagi. Kayak ku bali lagi barasnya 25 untuk biniku. Nah, bali lagi bayar lagi. Batal jual belinya. Kenapa? Begitu kita ku bayarkan zakat fitrah untukku, baras iye dah jadi hak fakir miskin. Bedose nyual harta orang. Jadi kalau nak bayar zakat fitrah pakai baras, beli langsung di warung. Kecuali Pak Labai nyual baras, boleh. Aku nyual baras kata Pak Labai di warung, belilah di warungku, mantap. Nah, ya boleh. Tapi kalau baras fitrah hurang yang kita beli, salah. Bedose. Kalau nak pakai duit, duit aja 25.000. Kalau nak pakai baras, baras aja 2,5 kilo. Kalau nak pakai duit, malinya di warung. Kalau nak pakai baras, gitu dia Pak. Kenapa? Kalau akadnya dah kita beli barang orang, akad jual belinya batal, make zakat fitrahnya batal. Ustadz kami dah puluhan tahun gaya, tahun itu usaha gaya. Yang lalu gimana? Banyak-banyak istighfar. Jelas? Jelas hinaan? Karena dah jelas, mari kita tutup ceramah itu. Kami dah jelas sih. Gaya dia Pak. Yang dibayarkan zakat fitrah barasnya yang kita makan biasanya. Kalau yang kita makan baras kelas A kita bayarkan zakatnya. Jangan sampai makan baras kelas A yang difitrahkan baras raskin. Nah, ini orang nih namanya mari makan orang yang dia sendiri pun tidak mau makan nih. Jangan sampai seperti itu Pak. Hitung-hitungan dengan Allah namanya. Nah, jadi bayar zakat fitrahnya Ibu Bu, Pak, udah ngantuk? Sekarang siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Yang wajib bayar zakat. Biar kacik yang dalam kandungan gimana Pak Ustadz? Jadi waktu bayar zakat fitrah ya ada dua. Pertama ada namanya waktu jawas, waktu boleh. Yang kedua namanya waktu wujub, waktu wajib. Waktu jawas bila dari pertama puasa sampai puasa terakhir boleh waktu jawas namanya ya. Silakan boleh bayar zakat fitrah. Kalau waktu wujub bila waktu wajib dari mulai terbenam matahari puasa terakhir malam takbiran sampai sebelum khotib naik mimbar. Ayo waktu wajib Pak. Siapa yang daan bayar berdosa dia. Bayar zakat fitrah. Anak saya nih Pak Ustadz, dia lahirnya malam takbiran, wajib karena zakat fitrah 2,5 kilo. Kalau ndak mau bayar zakat fitrah gimana? Tunggulah kak khutbah dia baru lahir. Bisiki nong sana keluar doroil, lah kak khutbah kalau baru keluar. Nah, kalau nang palik kedakut bin keminting alias lokek bin retok gitu ya. Nah, ya, itu dia daan wajib kalau dah laka khutbah Idul Fitri. Atau bapak-bapak meninggal.
Dia dah bayar zakat Pak. Waktu Jawas dia dah bayar waktu boleh. Malam 28 dia dah bayar. Tiba-tiba malam 29 dia mati. Perlu ke diambil agi sedekahnya zakatnya? Nggak perlu. Lalu datang kalau ujuk-ujuk bininya. Baik, lakiku mati, tolong pulangkan zakat fitrahnya. Kan dia dah mati, bayar, dan wajib bayar. Nah, yang daan mau agi nak bayar zakat fitrah, matilah malam itu. Cumi 2,5 kilo naang dalam setahun kita kepalik kedakut keminting bin reto alias loketnya sampai segeye Pak. Patutlah hidup kita susah. Kenapa? Kita dengan diri sendiri pun keminting, ngapa lagi dengan orang. Bu, suka ke dengan orang keminting? Walaupun ibu sendiri keminting. Saking jahatnya sifat keminting, sampai-sampai orang keminting pun daan suka dengan orang keminting. Saya nak main kau ke rumahnya ya, ngapa dia keminting orangnya? Yang ngomongnya lebih keminting lagi. Jadi bayarlah zakat fitrahnya Pak ingat rambu-rambunya tadi, ingat usah nak mali baras ke yang di masjid, tak boleh, itu punya orang. Punya 8 asnaf udah ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang sedang dalam perjalanan, fisabilillah, ibnu sabil, dan seterusnya. Pokoknya 8 asnaf di surah At-Taubah ayat 60. Tak boleh diperjualbelikan. Kalau nak mali baras, mali di warung. Cari baras yang paling bagus, itu yang kita sedekahkan untuk orang. Iya Pak ya? Iya. Udah ngantuk nampaknya Pak. Saya pun udah ngantuk. Lebih lagi dah 10 menit waktunya. Terakhir oleh-olehnya. Ini lagi ya. Nanti pas malam terakhir Ramadan, amalan di 10 terakhir ini saya nak lupa takbiran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita tu raya bila Pak Ustaz? 29 ke 30? Kata Nabi, puasalah kalian 29 hari kalau melihat hilal. Kalau hilal belum nampak, sempurnakan 30 hari. Tapi kita tu tetap nunggu pengumuman pemerintah. Saya nak nau-nau. Kenapa harus nunggu pemerintah? Kalaupun salah, salahnya beramai. Daripada salah seorang. Kalaupun salah, nanti di akhirat ada tempat kita nuntut. Tunggu pemerintah ngumumkan. Dan orang yang ngumumkan kan disuruh neropong Pak. Harga teropongnya 50 juta. Ditaruh di atas gedung yang paling tinggi di tengah kota. Nak melihat hilal. Hilal ya anak bulan. Anak bulan macam nak banang genang Pak. Ya namanya hilal. Kalau bulannya agak besar kacik namanya komar. Kalau bulannya sempurna besar namanya purnama badar. Jadi macam-macam nama bulan. Bulan yang baru kacik namanya hilal. Bulan yang agak besar namanya komar. Bulan yang sempurna besar namanya badar. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan yang sempurna, purnama kepada kita. Yang namanya menyambut Nabi diumpamakan seperti bulan. Makanya hilalnya sangat dicari-cari di akhir puasa. Makanya ibu bapak hati-hati beri anak nami. Beri nami anak, sampai nama anaknya hilal. Malam puasa kan nak cari dia. Mana hilal tu? Mana hilal? Mana hilal? Orang yang neropong hilal itu udah disumpah. Udah disumpah, udah dites kejiwaannya, gile kedaan, udah diperiksa matanya, katarak rabun kedaan. Dan dia udah disumpah di bawah Al-Quran, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, bersumpah dia untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa apa yang kulihat ya memang hilal. Dan yang disumpah ya biak-biak muda, bukan biak orang tua. Orang tua disumpah, nampak hilal, nampak. Rupanya bulu matanya patah. Bukan nak meremehkan orang tua, tapi kan orang tua itu kadang tak jelas kelihatannya Pak. Kadang-kadang umat saya yang umurnya pun 56 tahun dah agak dah nampak gila, apa lagi yang dah 95 misalkan. Ya dah diintai-intai malaikat maut dah ya. Yang 62 masih lumayan dah. Tapi sembahyangnya pun dah kayak kacamata ya. Masya Allah. Jadi melihat hilal itu dah disumpah, bukan sembarangan orang Pak.
Kami demi Allah melihat hilal, diumumkan, isuk takbiranlah kita, malamnya pun kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itulah hati orang dihampaskan dengan takbir sehingga luluh lantak hatinya semuanya. Banyak orang yang tersentuh, nangis haru. Ketika itulah kesempatan nak minta maaf, Pak. Makanya banyak orang minta maaf pas raya. Kenapa? Hati orang agak lembut. Mudah dia minta maaf. Utang 2 juta pun bisa lunas waktunya. Nah, boleh diamalkan ilmu itu nanti. Kalau dah rupiah-rupiah nak nangis dia baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La surungkanlah tangan saya. Pak Haji, saya minta maaf. Aku pun minta maaf. Utang yang 2 juta gimana, Pak? Ambil aja, ambil. Takbiran namanya ya. Hati orang sedang sedih, hati orang sedang haru, hati orang sedang bahagia. Yang dah puluhan tahun daan senaguran, yang dah belasan tahun daan suah tagur sape, minta maaflah ketika ya, insya Allah dimaafkannya, Pak. Kalau hari raya pun masih juga nak mau nak maafkan orang, entah dari apa hatimu terbuat. Oh Pak Ustaz, takbiran harus di masjid. Nah, takbiran itu di mana aja, Bu. Ibu di rumah malam takbiran, takbir juga. Sambil ngamaskan kue gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi sambil masak kita takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan garamnya harus dirasai juga, Pak. Jangan kira cuma di masjid takbiran, semuanya kita takbiran. Kalau Pak Sekdes bisa mengarahkan anak buahnya di desa Tanjung Keracut, buatlah pawai obor takbir keliling. Ini syiar. Silakan pasang obor. Pak Sekdes pun takbiran malam hari raya Idul Fitri. Tukuk beduk tolong. Wow, langsung Allahu Akbar keliling, itu mantap untuk syiar. Nah, di masjidnya anak-anak muda silakan takbiran. Pak Ustadz, kami lihat ada sebuah masjid takbirannya sampai dalu. Alhamdulillah sampai dalu. Begitu kami tilik Pak Ustadz si Anurang. Rupanya flash disk. Pakai HP Pak Ustadz ini. Udah aci ya. Takbiralah kita litukabbirullah, mengagunkan nama Allah. Nah gitu dia Pak. Dah pokoknya kita takbiran, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah terima seluruh amal ibadah puasa kita, dan Allah jumpakan lagi kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Tadi mulai jam 8:10, sekarang jam 9:27 menit. Berarti saya ceramahnya 70-80, sekitar 80 menit. Lama ke bantarnya? Bantar jimu. Lama lah ya. Bapak Ibu, kalau sekitar 80 menit ini saya sampaikan ceramah, ada omongan saya nyinggung perasaan atau daan berkenan di hati atau daan sopan, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Nah, dah laka. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.